Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaran Abdul Lazim dan saya akan mempresentasikan peran Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi yang pertama itu adalah biodata Muhammad Hatta. Nama beliau adalah Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Agama beliau adalah Islam dan orang tua beliau adalah Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Pendidikan beliau terakhir yaitu di Universitas Gadjah Mada, gelar doktor pada tahun 1956. Beliau mempunyai pasangan yang bernama Rahmi Hatta dan dikaruniai anak 3 yaitu Meutia Farida Hatta, Gemala Arabiah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta. Lalu pendidikan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang, atau kini dikenal dengan nama SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian di Padang. Ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan aktif dalam Jog Sumatran Bon. Sebagai bendahara, kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School, dan Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Lalu tentang keluarga Muhammad Hatta, yaitu pada 18 November 1945, Muhammad Hatta menikah dengan Rahmi Hatta, dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian beliau dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta. Lalu untuk pergerakan politik Muhammad Hatta. Pergerakan politik ia melalui sewaktu bersekolah di Berkalian dari 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool, yaitu sekolah disebut Economist Hogeschool, dan yang sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging, atau Perhimpunan Indonesia. Lalu pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi di bawah kepemimpinannya. PI atau Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan, yaitu perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu, dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Berkalian ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Lalu Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Lalu pelantikan wakil PPKI dan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada 19 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiban Medio di Ningrat diundang ke Dalat di Vietnam untuk dilantik sebagai
Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik, kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pemimpin PETA, yaitu Jiao Kiesong, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok, dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui Soma Buko, yaitu Kepala Pemerintahan Umum Meiji Nishimura, untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman, sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang. Lalu proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.